Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di dalam Allah dengan mengorbankan jiwa raganya dan hartanya, bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan dengan jiwanya, itu ulaika a'zamu darajatan ilallah, orang yang paling besar derajatnya di sisi Allah. Orang itu adalah orang-orang yang untung, faizun. Ketahuilah, kita ini kalau ngaku sebagai orang yang Islam itu hanya bisa ketahui rukun syarat jasmaniyah zahiriyah yang bisa diketahui dengan dibuktikan dengan panca indramu, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu rukun syarat jasmaniyah zahiriyah. Ini juga kurang sempurna, tidak kafah, karena diperintahkan harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Kalau rohaniyahmu itu belum iman, jadi orang yang Islam belum tentu iman. Kalau orang iman pasti Islam. Itu orang yang iman itu, iman tidak hanya sebatas pengakuan yang terhenti dalam akal saja, mengaku iman, mengaku percaya, tapi iman itu sebetulnya adalah nur ilahiyah yang ditanamkan pada hatinya orang mukmin, yang ditanamkan oleh guru cahaya, guru mursyid. Ini adalah dijelaskan dalam Al-Quran juga, surat Asy-Syura 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina al-ayah. Dan juga Al-Hujurat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Artinya iman itu harus ditanamkan, dibiatkan. Artinya iman itu adalah ketika rohaniyahmu itu telah diaktifkan. Nah, itulah diaktifkan, artinya rohaniyahmu tidak dungu lagi, rohaniyahmu akan aktif, bisa mengenal Tuhan dan zikir. Itu juga tidak sempurna imanmu kalau tidak kau buktikan dengan jihad. Jihad artinya hijrah dulu ya. Nah, dibuktikan dengan hijrah ya. Setelah iman harus bisa hijrah. Hijrah adalah mendahulukan Allah dan utusannya daripada kepentingan pribadi. Itu yang sulit sekali, yang sangat sulit untuk dipraktekkan. Kecintaanmu, pengorbananmu hanyalah kepada Dia, Allah dan utusannya, daripada kepentingan pribadi. Itulah artinya jihad secara hakikat, mendahulukan kepentingan Allah dan utusannya daripada pribadi. Itulah yang namanya jihad, yang hijrah yang sebenarnya. Ketika sudah hijrah, kecintaanmu itu adalah sesuatu yang ada dalam hati,
kepedulianmu itu sesuatu yang ada dalam hati, itu kau buktikan dengan apa? Jihad, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan itu. Kamu buktikan dengan pengorbananmu, jiwa ragamu, hartamu untuk kepentingan dia yaitu Allah dan utusannya. Itulah praktek dalam beragama yang benar, itu seperti itu. Jadi pengakuan kamu orang Islam itu harus kau buktikan kecintaanmu, kepedulianmu kepada Allah dan utusannya. Untuk kepedulian kepada Allah dan utusannya itu juga kamu sangat kesulitan. Bagaimana kamu bisa mencintai Allah dan utusannya dengan membuktikan hijrahmu dan jihadmu kalau kamu tidak menemukan khalifahnya Allah, khalifahnya Rasulullah yang ada di zamanmu sendiri. Nah, yaitu siapa? Guru mursyid. Sudah sering saya sampaikan, guru mursyid adalah khalifah Allah dan utusannya. Ada di setiap zaman. Artinya kalau kamu belum menemukan dengan guru mursyid yang ada di zamanmu sendiri, pasti kamu tidak akan bisa mencintai Allah dan utusannya. Hanya lewat itu. Tidak akan bisa manusia itu kenal dengan Tuhan kalau tidak lewat utusan. Kamu tidak akan bisa mencintai utusan kalau tidak kau lewatkan dengan khalifahnya. Khalifah adalah guru mursyid yang ada di setiap zaman. Karena sama-sama tidak ada nabi itu perempuan, nabi semua adalah laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, illa rijalan nuhi, kecuali dari golongan laki-laki. Begitu juga mursyid, tidak ada mursyid perempuan, mursyid semua adalah laki-laki. Itulah, maka carilah guru mursyid, guru pembimbing, karena kau tidak akan bisa kenal Tuhan tanpa lewat dia. Artinya kenal Tuhan tetap lewat manusia yang ada di zamanmu sendiri. Tidak lewat malaikat, tidak lewat jin, tidak lewat binatang. Tetap lewat manusia. Karena yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini hanyalah manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil khalifah itu adalah yang dimaksud manusia. Itu yang ditunjuk pertama Nabi Adam, tapi tidak semua manusia. Manusia yang dipilih Allah, yang dikehendaki Allah untuk ditempati nur ilahiyah yang menjadi pemancar, yang menjadi satelit alat penghubung. Karena Allah Ta'ala sendiri untuk menghubungi manusia juga lewat utusan, otomatis manusia untuk menghubungi Allah harus lewat utusan juga. Itulah timbal baliknya. Allah menghubungi manusia lewat utusan, ya, yang utusan itu berada pada manusia itu. Begitu juga manusia untuk menghubungi Allah, mencintai Allah, berabdi-abdi kepada Allah, kau lewatkan utusan yang ada di zamanmu. Utusan, mursyid adalah utusan. Sekali lagi, mursyid adalah khalifah Allah, utusan Allah, khalifah Allah. Mursyid tidak manusia, Rasulullah tidak manusia, tapi nurnya Allah yang menempati pada manusia. Kalau mursyid menempati pada wali, kalau Rasulullah menempati pada nabi. Beda zaman maka beda nama. Beda zaman maka beda nama. Sekarang tidak ada nabi, adanya adalah wali, maka yang ketepatan mursyid adalah wali. Wali adalah manusianya, mursyid adalah nurnya. Nabi adalah manusianya, Rasulullah adalah nurnya Allah. Itulah
Karena kita tidak akan bisa kenal Allah tanpa lewat nurnya. Seperti matahari, kau tidak bisa melihat matahari, yang kau lihat adalah nurnya dulu. Cahayanya matahari yang kau lihat itu tidak mataharinya. Tidak akan kuat kau melihat matahari. Matamu tidak akan kuat melihat matahari kecuali yang kau lihat itu adalah nurnya matahari. Tidak akan kamu bisa mengenal Tuhan kalau tidak kau lewatkan utusannya. Utusannya. Maka carilah mursyid di zamanmu sendiri. Ini tentang urian tarekoh arwah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini yang ada di zamanmu sendiri, yang ingin berhubung, ingin menghubungi, ingin belajar. Siapa tahu Allah membuka hati para pemirsa untuk belajar di tarekoh ini. Bisa menghubungi kami pada nomor HP kami 085 142 632 170, 085 142 632 170. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Ilahi anda maksudi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.